Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Febiola dengan NIM 19136036 akan menjelaskan mengenai tugas DBMS pertemuan 10. Yang pertama adalah pengertian database, yang kedua sistem manajemen basis data, yang ketiga menyimpan data dalam tabel DBMS, yang keempat mengenai SQL. Baik, langsung saja yang pertama mengenai pengertian DBMS. Database adalah kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Basis data dapat disimpan secara fisik dalam file ataupun dengan menggunakan program perangkat lunak khusus yang disebut dengan DBMS. Saat ini, sebagian besar organisasi besar menggunakan kombinasi file dan DBMS untuk menyimpan aset data. Kelebihan dari DBMS ini yang pertama adalah mengumpulkan semua data di satu lokasi akan mengurangi redundansi. Yang kedua, biaya pemeliharaan berkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Yang ketiga, aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Yang keempat, pengetahuan pengguna dapat ditransfer antar aplikasi dengan lebih mudah karena database tetap konstan. Selanjutnya, berbagi data difasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. Selanjutnya, keamanan dan standar untuk data dan akses data dapat ditetapkan dan ditegakkan. Dan yang terakhir, DBMS lebih mampu mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan yang bekerja dengan sejumlah besar data. Sedangkan kelemahan dari DBMS ini yang pertama, yaitu biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Yang kedua, sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengelolaan data, terutama dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, kinerja pengguna tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk IP dan struktur data yang lebih kompleks di mana indeks spesialis. Selanjutnya mengenai DBMS atau sistem manajemen basis data. DBMS ini adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur penyimpanan dan akses data yang efisien dan efektif. DBMS ini menyediakan sejumlah kapabilitas penting karena DBMS berhasil karena mampu menyediakan hal-hal berikut. Yang pertama, ada model data, yang kedua, kemampuan memuat data, yang ketiga, indeks, yang keempat, bahasa query, yang kelima, keamanan, yang keenam, pembaruan terkontrol, ketujuh, pencadangan dan pemulihan, yang kedelapan, alat administrasi basis data, yang kesembilan, aplikasi, yang kesepuluh, pemrograman aplikasi atau API. Selanjutnya, jenis DBMS. Yang pertama ada RDBMS, sebuah database relasional terdiri dari satu set tabel, masing-masing daftar dua dimensi dari catatan yang berisi atribut tentang objek yang diteliti. Struktur yang tampaknya sederhana ini telah terbukti sangat fleksibel dan berguna dalam berbagai area aplikasi, sehingga secara historis lebih dari 95% data dalam DBMS telah disimpan dalam RDBMS. Sebagian besar DBMS dunia saat ini dibangun di atas dasar konsep relasional inti. Lalu, RDBMS difokuskan terutama pada aplikasi bisnis seperti perbankan, manajemen sumber daya manusia, dan pengendalian stok dan inventaris. Mereka tidak pernah dirancang untuk menangani tipe data yang kaya, seperti geografi, suara, dan video. Lalu ada yang kedua, ODBMS. ODBMS dapat menyimpan objek secara terus-menerus semi permanen pada disk atau media lain dan menyediakan alat query berorientasi objek. Sejumlah ODBMS komersial telah dikembangkan, termasuk Gemstone atau Object Server dari Gemstone System, Objectivity DB dari Objectivity, dan Version Object Database dari Version Object Technology Corp. Lanjut, yang ketiga ada ORDBMS. ORDBMS dapat dianggap sebagai mesin
RDBMS dengan beberapa kemampuan tambahan untuk menangani objek. Mereka dapat menangani baik data yang menjelaskan apa itu objek, atribut objek seperti warna, ukuran, dan usia, dan perilaku warna dan perilaku yang menentukan apa yang dilakukan objek, yaitu metode atau fungsi objek seperti instruksi menggambar, antarmuka query, dan algoritma interpolasi. Dan ini dapat dikelola dan disimpan bersama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Contohnya perangkat lunak or DBMS termasuk DB2 dan Informix IBM, SQL Server Microsoft, dan Oracle DBMS Oracle Cloud. Selanjutnya, 7 kemampuan utama or DBMS. Yang pertama ada pengurai query, yang kedua ada pengoptimal query, yang ketiga ada bahasa query, yang keempat ada layanan pengindeksan, yang keenam ada manajemen penyimpanan, yang selanjutnya ada layanan transaksi, lalu ada replikasi. Selanjutnya ada eksistensi DBMS geografis. Or DBMS menyediakan dukungan inti untuk tipe dan fungsi data geografis. Penting untuk disadari, bagaimanapun bahwa tidak satupun dari ini adalah sistem GI yang lengkap itu sendiri. Fokus dari eksistensi ini adalah penyimpanan data, pengambilan dan manajemen, dan mereka tidak memiliki kemampuan lanjutan untuk pengeditan, pemetaan, dan analisis geografis. Akibatnya, mereka harus digunakan bersama dengan sistem GI konvensional kecuali dalam kasus aplikasi yang berfokus pada query yang paling sederhana. Selanjutnya, mengenai menyimpan data dalam DBMS. Tingkat terendah interaksi pengguna dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel adalah 2 dimensi dari baris dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek. Selanjutnya, data yang disimpan pada baris individu, persimpangan kolom biasanya disebut sebagai nilai. Tabel database geografis dibedakan dari tabel non-geografis dengan adanya kolom geometri, atau sering disebut juga dengan kolom bentuk. Database relasional terdiri dari tabel. Setiap kelas geografis atau lapisan disimpan sebagai tabel. Tabel database dapat digabungkan untuk membuat tampilan baru dari database. Dalam deskripsi terobosan model relasional yang mendasari sebagai besar database dunia pada tahun 1970, Ted Code dari IBM mendefinisikan serangkaian aturan untuk desain struktur tabel basis data yang efisien dan efektif. Inti dari ide Code adalah bahwa database relasional terbaik terdiri dari tabel sederhana dan stabil yang mengikuti 5 prinsip, yaitu yang pertama hanya ada satu nilai di setiap sel di antara bagian baris dan kolom. Selanjutnya, ada semua nilai dalam kolom adalah tentang subjek yang sama. Dan selanjutnya, setiap baris unik. Lalu, tidak ada signifikan dengan urutan kolom. Lalu, urutan baris tidak signifikan. Yang terakhir ada mengenai SQL. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural, misalnya Visual Basic, atau berorientasi objek, misalnya Java, yang dirancang untuk mengambil set kombinasi baris dan kolom data dari tabel. Ada 3 jenis kunci pernyataan SQL. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language, dan DCL. Dalam SQL, pernyataan definisi bahasa data digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data relasional. Perintah create tabel digunakan untuk mendefinisikan tabel, atribut yang akan dikandungnya, dan kunci utama, yaitu kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi record secara unik. Pernyataan SQL ini mendefinisikan beberapa parameter tabel. Kolom nama bertipe file yaitu harus memiliki nilai, dan itu didefinisikan sebagai kunci utama, yang berarti entry-nya harus unik. Lalu kolom bentuk bertipe polygon dan didefinisikan sebagai not null. Ini memiliki batasan referensi spasial
lembaga Universal Transfer Mercatum atau UTM. Dua kata kunci DCL utama adalah grant dan revoke yang masing-masing mengotorisasi dan membatalkan hak akses. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.